Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faldian Akbar, kelas 12 IPA 1, absen 26, ingin menjelaskan mengenai pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Sebelum saya menjelaskan, saya akan menceritakan biodata Pak Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2009 pada umur 69 tahun. Gus Dur adalah tokoh muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1999. Nah, saya akan menjelaskan mengenai pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi harapan setelah digantinya Habibie yang dimulai pada tahun 1999 hingga 2001. Pemerintahannya dianggap cukup kontroversial, namun membawa nilai persatuan di dalam kemajemukan suku dan agama. Gus Dur mengalami banyak kemajuan yang berarti di Indonesia. Di antaranya adalah Gus Dur mendukung pluralisme dan toleransi. Pemerintahan Gus Dur sama seperti pemerintahan Habibie yang diliputi dengan berbagai kerusuhan seperti kondisi sosial yang bergejolak, gerakan separatis, kerusuhan antar etnis, dan agama. Solusi yang ditawarkan pada masa pemerintahan Gus Dur adalah dengan melakukan dialog, namun masih banyak yang melakukan konflik bersenjata. Salah satunya karena tidak melibatkan kemerdekaan Aceh. Kebijakan Abdurrahman Wahid yang tidak kalah berpengaruh juga dapat dilihat dari dipisahkannya dari militer dan ABRI, tidak lagi menjadi entitas tunggal. Pada masa pemerintahannya, ia secara kontroversial memberhentikan Wiranto pada Februari tahun 2000 karena harus bertanggung jawab atas kerusuhan pasca referendum Timor Timur. Puncak dari jatuhnya pemerintahan Gus Dur adalah adanya dugaan dirinya mengetahui pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog atau dikenal dengan kasus Bulog Gate. Proses politik yang berlangsung di DPR tersebut kemudian mencuat hingga ke Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001, di mana Gus Dur dicopot dari jabatannya sebagai presiden tanpa melalui mekanisme hukum atau proses pengadilan. Masa pemerintahan Gus Dur berakhir pada Juli 2001 dan MPR mengadakan sidang istimewa yang memilih Megawati Soekarno Putri sebagai penggantinya Gus Dur. Perjuangan Gus Dur sebagai seorang aktivis, cendekiawan, lalu ketua organisasi massa Islam terbesar di tanah air yaitu Nahdlatul Ulama hingga menjadi Presiden Republik Indonesia meninggalkan jejak-jejak yang masih bisa dilihat dan dirasakan hingga hari ini juga, yaitu adalah memisahkan TNI dengan Polri, membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena tak bekerja dengan baik, mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua, mengakui Konghucu dan menjadikan Imlek hari nasional, mencabut larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme, menerapkan otonomi daerah, melawan tekanan IMF, perekonomian tumbuh positif untuk pertama kali sejak reformasi, ketimpangan turun. Itulah yang bisa saya jelaskan tentang masa pemerintahannya Pak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Jikalau ada salah, mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.